210101027. Saya Kristi Puri Jinanti dengan NIM 21021010119. Baik, dipersilakan untuk materi menyampaikan materinya. Baik, untuk subbab 4.1 yaitu mengenai jajar genjang. Segi 4 adalah poligon yang memiliki 4 sisi. Istilah segi 4 mengacu seperti ABCD pada gambar 4.1 yang A, di mana sisi segmen garis terletak dalam satu bidang. Ketika sisi segi 4 tidak koplanar, yaitu tidak sebidang, seperti MNPQ pada gambar 4.1 yang B ini, maka segi 4 dikatakan miring. Dengan demikian, segi 4 MNPQ adalah segi 4 miring. Definisi jajar genjang. Jajar genjang adalah segi 4 yang kedua pasang sisinya berhadapan sejajar pada gambar 4.2. Karena simbol jajar genjang adalah seperti ini, segi 4 pada gambar 4.2 di bawah adalah jajar genjang RSTV. Untuk teorema 4.1.1, yaitu sebuah diagonal jajar genjang memisahkannya menjadi dua segitiga yang kongruen. Diketahui, jajar genjang... Kristi. Iya, Pak. Jadi, segi 4 itu disebut jajar genjang kalau bagaimana? Segi 4 disebut jajar genjang kalau memiliki sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Nah, itu keliru. Tadi lihat definisinya. Sebuah diagonal jajar genjang memisahkannya. Definisi, bukan teorema. Oh, segi 4 yang kedua pasang sisinya berhadapan sejajar. Nah, itu apa berarti? Segi 4 disebut jajar genjang kalau? Segi 4 disebut jajar genjang ketika kedua pasang sisinya berhadapan sejajar. Oke, itu ya, dipegangi itu ya. Pokoknya kalau keempat sisi, dua pasang sisi yang berhadapan sejajar, pasti dia jajar genjang. Oke, teorema berikutnya. Baik, untuk teorema 4.1.1, yaitu sebuah diagonal jajar genjang memisahkannya menjadi dua segitiga yang kongruen. Diketahui, jajar genjang ABCD pada gambar 4.3 seperti ini, di bawah ini, dengan diagonal segmen garis AC. Buktikan bahwa segitiga ACD kongruen dengan segitiga CAB. Tabel pembuktiannya yaitu seperti berikut. Pernyataan yang pertama yaitu jajar genjang ABCD, alasannya diketahui. Pernyataan yang kedua, segmen garis AB sejajar dengan segmen garis CD. Dan segmen garis AD sejajar dengan segmen garis BC. Alasannya yaitu sisi yang berhadapan pada jajar genjang adalah sejajar, yaitu definisi jajar genjang. Pernyataan yang ketiga yaitu sudut 1 kongruen dengan sudut 2. Sudut 3 kongruen dengan sudut 4. Alasannya, jika dua garis sejajar dipotong oleh transversal, maka sudut-sudut dalam berseberangan adalah kongruen. Teorema 2.1.2 halaman 75. Pernyataan yang keempat yaitu segmen garis AC kongruen dengan segmen garis AC. Alasannya yaitu identitas atau sifat refleksi. Pernyataan yang kelima yaitu segitiga ACD kongruen dengan segitiga CAB. Alasannya yaitu ASA, sudut, sisi, sudut. Postulat 14 halaman 100. Sisinya yang mana? Sisinya yang mana? Sisinya yang AC ini. Oh iya, betul ya. Untuk selanjutnya yaitu strategi untuk membuktikan, yaitu menggunakan segitiga kongruen. Aturan umumnya, untuk membuktikan bahwa bagian-bagian dari sebuah segi 4 adalah kongruen, kita sering menggunakan garis bantu untuk membuktikan bahwa segitiga-segitiga itu kongruen. Kemudian kita mengaplikasikan CP-CPC. Baik, untuk pembuktian untuk korolerinya, yaitu koroleri 4.1
4.1.2 yaitu sudut-sudut yang berhadapan pada jejer genjang adalah kongruen. Diketahui jejer genjang ABCD. Oke. Saya percaya itu nanti pasti benar ya. Sesungguhnya langsung korolerinya itu langsung dari tadi itu. Tadi kamu temukan segitiga apa yang kongruen tadi? Gimana, Pak? Tadi pada teorema 411 kan sudah menemukan dua segitiga yang kongruen. Iya. Mana segitiganya? Namanya apa? Niki segitiga ACD dengan segitiga CAB. Betul. Berarti kalau kongruen, apa kemarin itu menurut CB/CTC, seluruh bagian yang berkorespondensi kongruen. Termasuk apa? Bagian yang bersesuaian pada segitiga adalah kongruen. Jadi ya termasuk apa berarti? Ada berapa bagian kemarin? Ada berapa bagian? 6 bagian. 6 bagian. Oke, 6 bagian. Kamu nggak jawab. Ya Allah. Apa saja 6 bagian itu? Ketiga sisinya dan ketiga sudutnya. Itu aja bisa dilihat akhirnya. Sudut mana dengan mana yuk yang kongruen? Yang bagian ini nggih, Pak? Ya. Sudut A sama sudut C, sudut B sama sudut D. Tapi yang amanah tapi. Yang ini. Akan ada 2 itu. Oh, yang sudut 1 sama sudut 2. A1 dan C2. Ya, A1 sama C2. Terus sama yang A3 sama C4. Terus? Yang D ini sama yang B. Mana lagi? Ada 6 loh. 1. Ini kalau dipotong transversal nanti kan ada 2 sudut. Jadi kayak berseberangan gitu. Yang D sebelah kanan sama yang B sebelah kiri. Terus sama yang sudut D sebelah kanan, terus sama sudut B yang sebelah kiri. Ya dari 2 segitiga itu aja sebutkan 6 bagian yang kongruen mana saja. Tadi sudah A2 dengan C4. Terus yang sudut D ini sama yang B. Ya, mana sudut lagi? Dalam berseberangannya ada 2. Jadi kurang yang sisinya. Belum. Sisinya kan belum sisinya. Kan Untuk ada sisi, 6. Untuk sisinya yaitu sisi DC dengan sisi AB dan sisi CB dengan sisi AD. Satunya lagi kan kurang 1. Dengan AC ini. AC dengan? AC. AC dengan AC. Itu. Sudah ketemu kan? Sudutnya kan kongruen. Nggak usah kamu membuat diagonal DB saja kelihatan toh. Karena A1 dengan C2 kongruen. Dan A2 dengan C4 kongruen. Berarti sudut A dengan sudut C kongruen apa enggak? Kongruen. Kongruen juga. Selesai berarti. Yang apa tadi? Koroleri 412. Coba buka koroleri 412. Nah, itu apa bunyinya? Sudut-sudut yang berhadapan. Pada jejer genjang adalah kongruen. Sudut mana yang dimaksud itu? Sudut niki. Niki dengan iku nggih. Terus pundi malih? Sudut CBA kongruen dengan ADC. Loh enggak, yang dimaksud koroleri 412 itu sudut-sudut mana yang dimaksud? Sudut B dengan sudut D. Nah, kongruen kan tadi sudah kita lihat ya, dijumlahkan kongruen. Terus? Sudut A dengan sudut C. Ya sudah terbukti, lanjut. Jadi nggak usah nggak usah, itu arahnya kan ke sana juga. Sisi-sisi sudah kan tadi? Sudah. Ya sudah selesai. Mana lagi? Diagonal sekarang. Diagonal. Untuk koroleri 4.1.4, yaitu diagonal jajar genjang saling membagi 2. Diketahui jajar genjang ABCD dengan diagonal segmen garis AC dan segmen garis BD berpotongan di E. Buktikan bahwa segmen garis AE kongruen dengan segmen garis CE dan segmen garis BE kongruen dengan segmen garis DE. Tabel pembuktiannya yaitu seperti berikut.
Pernyataan yang pertama, segmen garis AC dan segmen garis BD adalah diagonal jajar genjang ABCD. Alasannya diketahui. Pernyataan yang kedua, yaitu segmen garis AB sejajar dengan segmen garis DC. Segmen garis AD sejajar dengan segmen garis BC. Alasannya yaitu definisi jajar genjang, yaitu sisi yang berhadapan pada jajar genjang adalah sejajar. Pernyataan yang ketiga yaitu sudut DCE kongruen dengan sudut BAE. Dan sudut CDE kongruen dengan sudut ABE. Alasannya, jika dua garis sejajar dipotong oleh transversal, maka sudut-sudut dalam berseberangan adalah kongruen. Teorema 2.1.2 halaman 75. Pernyataan yang keempat yaitu segmen DC kongruen dengan segmen AB. Alasannya, sisi yang berhadapan pada jajar genjang adalah kongruen. Koroleri 4.1.3 halaman 179. Pernyataan yang kelima yaitu segitiga ABE kongruen dengan segitiga CDE, yaitu ASA, sudut sisi sudut. Postulat 14 halaman 132. Pernyataan yang keenam yaitu segmen AE kongruen dengan segmen CE. Segmen BE kongruen dengan segmen DE. Alasannya CP/CTC. Lanjut. Yang pernyataan yang ketujuh, segmen AC kongruen dengan segmen BD itu saling membagi. Jadi segmen bisektor. Oke. Untuk koroleri 4.1.5 yaitu dua sudut jajar genjang yang berurutan saling bersuplemen. Diketahui, jajar genjang ABCD dengan sudut A, sudut B, sudut C, sudut D. Jika segmen AD dianggap sebagai transversal, buktikan sudut A ditambah sudut B sama dengan 180 derajat, sudut C ditambah sudut D sama dengan 180 derajat. Pernyataan pertama yaitu jajar genjang ABCD. Alasannya yaitu diketahui. Pernyataan yang kedua, segmen garis AB sejajar dengan segmen garis DC. Segmen garis AD sejajar dengan segmen garis BC. Alasannya definisi jajar genjang, yaitu sisi yang berhadapan pada jajar genjang itu sejajar. Pernyataan yang ketiga, besar sudut A ditambah besar sudut B sama dengan 180 derajat. Dan besar sudut C ditambah besar sudut D sama dengan 180 derajat. Alasannya, sudut-sudut interior, sudut-sudut dalam yang berada pada pihak yang sama, satu garis, itu dari suatu transversal adalah bersuplemen. Teorema 2.1.4. Sesungguhnya kamu udah usah gambar biru merah itu untuk apa loh, Mbak? Ini ya enggak. Kan sederhana banget kan ya? Yeah. Ada jajar genjang itu, mesti AE itu sejajar dengan DC, kan mesti, karena jajar genjang. Terus ditarik transversal AD, dianggap transversal kan AD. Ya sudah, kenakan saja teorema 2.1.4. Sudut-sudut pada pihak yang sama. Terus dari interior yang pada pihak yang sama, maka dia pasti bersuplemen. Selesai kan ya? Nggak usah gambar merah, biru itu nggak usah. Iya, Pak. Kan tidak digunakan apa-apa kan itu tadi? Enggak. Oke, lanjut. Nanti diperbaiki ya. Satu soal tidak usah, udah pasti bisa itu. Tidak usah, wes. Baik, untuk selanjutnya dilanjutkan dengan teman saya. Selanjutnya yaitu teorema 4.1.6. Dua garis sejajar di mana-mana berjarak sama. Jadi kita akan membuktikan bahwa dari hasil pengetahuan di sini AB sejajar dengan CD dan garis AC tegak lurus dengan CD dan garis BD tegak lurus dengan CD. Di sini kita akan membuktikan bahwa AC kongruen dengan BD. Pernyataan pertama yaitu garis AB sejajar dengan CD, alasannya karena diketahui. Yang kedua, garis AC tegak lurus dengan CD dan garis BD tegak lurus dengan garis CD, alasannya juga karena diketahui.
Pernyataan yang ketiga yaitu garis AC sejajar dengan BD, alasannya jika dua garis tegak lurus berada pada garis yang sama, maka sejajar. Dan pernyataan yang keempat, ABCD adalah jajar genjang. Alasannya jika kedua pasang sisi yang berhadapan pada segi 4 sejajar, maka segi 4 tersebut disebut sebagai jajar genjang. Yaitu definisi jajar genjang pada halaman 178. Selanjutnya yaitu pernyataan yang kelima, garis AC kongruen dengan garis BD. Alasannya karena sisi depan yang berhadapan pada jajar genjang adalah kongruen. Teorema 4.1.3 halaman 179. Nggak usah ada sisi depan ya. Sisi-sisi yang berhadapan pada jajar genjang adalah kongruen. Nggak usah dikasih sisi depan. Sisi-sisi yang berhadapan pada jajar genjang. Oke, lanjut. Selanjutnya ada definisi bahwa ketinggian jajar genjang adalah segmen aja ya, diterjemahkan garis tinggi saja ya, jangan ketinggian. Oh, garis tinggi pada jajar genjang ya. Yes. Oke. Garis tinggi pada jajar genjang adalah segmen garis dari satu titik yang tegak lurus ke sisi yang tidak berdekatan atau ke perpanjangan sisi itu. Nah, di sini ada gambar A, yaitu untuk jajar genjang RSTV, di mana garis RW dan SX adalah ketinggian ke sisi VT atau ke sisi RS. Sehubung dengan sisi RS itu kadang disebut sebagai alas RS, maka panjang RW atau SX itu merupakan garis tinggi dari RSTV. Dan untuk gambar yang kedua, garis TY dan garis SZ adalah ketinggian ke sisi RV atau ke sisi ST dan juga panjang TY atau ZS disebut sebagai tinggi jajar genjang. Jadi garis tinggi yang ditarik dari R ada berapa macam garis tinggi dari R? Dari R bisa ditarik kemana, ayo? Bisa ditarik ke garis VT. Betul. Temulah titik V itu ya. Atau dari R ditarik kemana? Dari R juga dapat ditarik ke garis ST. ST, betul. Hanya tidak ada gambarnya di situ ya. Diperjelas di bawahnya itu ya. Jadi dari R saja ada dua garis tinggi. Oke, lanjut. Atau dari S juga bisa ditarik, tapi di perpanjangan itu tadi, perpanjangan VT. Dari V juga iya, V bisa ditarik ke perpanjangan ST sehingga tegak lurus ST. Itu ya. Jadi itu namanya garis tinggi. Oke, lanjut. Selanjutnya yaitu lema 4.1.7. Jika dua sisi dari satu segitiga kongruen dengan dua sisi dari segitiga kedua dan sudut siku-siku dari segitiga pertama lebih besar dari sudut siku-siku kedua, maka panjang sisi depan sudut siku-siku segitiga pertama akan lebih besar dari panjang sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku yang disetarakan. Ada siku-sikunya ya, Mbak ya. Jika saya tak lihat bahasa Inggrisnya bagaimana. If two sides of one triangle are congruent to two sides of a second triangle and the included angle of the first triangle is greater than the included angle of the second, then the length of the side opposite the included angle of the first triangle greater than the length of the side opposite the included angle of the second. Tidak ada itu siku-sikunya yang mana? Siku-siku itu kan right angle. Pak, maaf. Itu kalau diterjemahkan, apabila B
dua sisi dari segitiga yang pertama kongruen dengan dua sisi pada segitiga yang kedua dan sudut apit pada segitiga yang pertama, yang diapit dari dua sisi tadi loh ya, itu lebih dari sudut yang diapit pada segitiga yang kedua, betul. Maka pastilah panjang sisi yang di depan sudut diapit yang pertama tadi pada segitiga pertama lebih dari sisi yang diapit oleh dua sisi pada segitiga yang kedua. Jadi tidak ada siku-sikunya, tidak ada, Mbak. Artinya gini singkatnya cerita, kalau ada segitiga, sudut ada dua sisi ya, dan sudut apit. Lah sudutnya itu nanti yang pertama itu lebih dari sudut yang kedua, pasti sisi di depan sudut pertama lebih dari panjangnya itu dari sisi yang diapit oleh sudut yang segitiga yang kedua. Itu saja kan ceritanya. Nah, itu yang ceritanya itu gambar berapa itu? Gambar C dan D itu. C dan D itu apa artinya? AB-nya kan kongruen dengan AD. Ya. Terus AB kongruen dengan apa? BC. Ya. Nah, tapi sudut D-nya lebih dari sudut A. Maka hasilnya apa? Pastilah AC lebih panjang dibanding BD atau BD. Diapit oleh dua sisi yang kongruen ya, yang bersesuaian kongruen. Itu maksudnya. Maka itu dibentuk jajar genjang itu. Nah, ternyata itu merupakan, kan bisa dibentuk jajar genjang itu. Nah, itu ya. Oke, udah gitu aja. Intinya nanti ditulis dalam bentuk pernyataan dan alasan juga bisa. Ya. Itu kan kamu niru di buku itu ya. Kayak gitu ya. Jadi kita yakini sudut, sisi di depan sudut yang lebih besar pasti lebih panjang. Itu saja pesannya. Sebaliknya, sisi di depan sudut yang lebih kecil pasti terdapat sisi yang lebih pendek. Itu saja. Asalkan sisi-sisinya itu sama, kongruen ya, sisi yang bersesuaian. Ngerti ya? Oke, gitu aja. Silakan lanjut. Tidak ada siku-siku, tidak ada. Baik, Pak. Selanjutnya yaitu teorema 4.1.8. Dalam jajar genjang dengan pasang sudut berurutan yang tidak sama, diagonal yang lebih panjang terletak di depan sudut tumpul. Nah, di sini kita akan membuktikan teorema tersebut melalui contoh soal berikut. Contoh soalnya yaitu dalam jajar genjang RSTV. Bukan. Contoh itu ya contoh. Tapi kalau teorema mesti dibuktikan dengan kolom tadi itu pernyataan alasan. Ya, kan ini kan ya. In a parallelogram with unequal pairs of consecutive angle, the longer diagonal lies opposite the obtuse angle. Apa artinya? Di dalam jajar genjang dengan satu pasangan pasangan konsekutif ya, pasangan sudut-sudut yang konsekutif itu yang berurutan tadi, maka apa? The longer diagonal yang lebih panjang terletak di depan sudut tumpul. Itu saja. Jadi ya kamu buat sekarang diagonalnya mana? SV kan? Iya, Pak. Nanti SV pasti, atau tumpulnya kan sudut V itu. V kamu buat RT. Pasti nanti RT nanti lebih panjang dibanding SV. Begitu saja. Bagaimana cara membuktikannya? Ya, cara membuktikannya tadi itu. Tadi itu, Mbak. Kan TV kongruen dengan apa ini? TV kongruen dengan SR. Sementara yang RV
kongruen dengan ST. Sudah, ST. sama-sama diapit oleh dua sisi itu kan sudutnya. Nah, maka bagaimana sudut R dengan sudut V bagaimana? Nah, langsung saja kenakan ke teorema berapa tadi? Teorema 417, lemma 417. Lemma 417. Karena sisi-sisinya sudah terpenuhi kan, kongruen kan? Nah, itu seperti itu tadi. Kan AD kongruen dengan AD. Sementara DC kongruen dengan AB kan ya toh? Nah, tapi sudut D-nya lebih dari sudut A. Langsung saja diambil kesimpulan karena sudah dibuktikan di lemma 417, pastilah AC itu lebih panjang dibanding apa tadi itu gambarnya kamu ubah ya. Nah, lebih panjang dari DB. Itu loh ya. Nah, sekarang berikutnya. Slide berikutnya tadi. Tinggal itu aja sudah kenakan itu. Misalnya itu kamu pretel gitu ya. Segitiga RSV kamu pretel. Bayangkan aja di pretel ya. Kayak tadi, kayak sebelumnya tadi. Terus kamu masih meretel satu lagi yaitu RTV, kamu pretel RTV, dipretel. Nah, kan kelihatan TV kongruen dengan apa? SR. SR, betul. Sementara RV kongruen dengan ST. Honda. Ingat meretelnya tadi itu loh. RV. RV kongruen dengan ya itu siapa yang bilang lirih-lirih itu? RT. RV kongruen RV. RV. Ya, bayangkan lagi coba. Coba kamu pretel segitiga SRV. Sudah pretel ya? Kamu bayangkan SRV sudah. Kamu pretel lagi segitiga RTV sudah pretel. Nah, akan terjadilah TV kongruen dengan SR. Sementara RV kongruen dengan RV sendiri. Nah, terus tetapi sudut V lebih dari sudut R. Sudut R. Maka berdasarkan lemma 417, pastilah sisi yang di depan V, ya, sisi apa? Sisi RT. RT itu merupakan apanya jajar genjang? Diagonal. Pasti itu jadi lebih panjang dari sisi SV. SV itu apanya persegi jajar genjang? Diagonal. Maka terbuktilah dalam jajar genjang dengan pasangan sudut berurutan yang tidak sama, diagonal yang lebih panjang terletak di depan sudut tumpul. Betul kan ya? V kan tumpul. Betul ya? V kan tumpul. R kan lancip. Ya. Nah. Oke. Kalau jajar genjangnya berproporsi panjang lain lagi ya, sama itu ya. Soalnya kita gambar jajar genjangnya ke jajar genjang yang sembarang itu ya. Oke, ngerti ya maksudnya ya? Sepertinya kok Siti ini ngerti apa enggak? Kok ya ragu-ragu terus seperti itu. Nah, bukan contoh itu contoh saja itu ya. Lain bukti dengan contoh itu. Kalau contoh jelas dalam jajar genjang RSTV ukurannya sekarang R67 derajat. Tentukan besaran dari ukuran sudut S, tentukan diagonal RT dan SV mana yang lebih panjang. Nah, mana yang lebih panjang? Ya tentu yang lebih panjang mana itu? Yang sisi RT. Iya, soalnya dia di depan sudut tumpul kan ya. Oke. Contohnya makanya enggak usah aja pasti ngerti itu. Nah, belum lagi kalau kita motongnya itu SV tadi itu. Oke, lanjut. Selanjutnya yaitu contoh
Nggak usah, wes contoh 5 nggak usah, pasti bisa. Contoh 6 nggak usah, pasti bisa. Oke? Selesai. Selesai ya. Oke, sekarang ditawarkan ke teman-temannya, ada pertanyaan apa enggak? Sekian presentasi dari kami, mungkin ada yang ingin dipertanyakan. Silakan teman-teman kalau ada yang bertanya, saya catat. Coba tak tes yang teman-teman mengikuti apa enggak, coba. Coba slide sebelumnya mana? Slide sebelumnya. Slide berapa, Bapak? Yang ada gambar jajar genjang tadi? Terus. Yang teorema 4.1.8 tadi. Iya, 4.1.8 tadi. Nah, itu. Nah, sekarang kalau saya ngambil segitiganya itu STV. Dan saya ngambil segitiganya itu STR. STR. Maka apa yang dapat saudara katakan tentang sisi SV dan sisi TR? Adilah. Iya, Bapak. Ya. Mulai dari sisi SR kongruen dengan sisi TV, kemudian sisi ST kongruen dengan ST, terus TR ini lebih panjang daripada SV karena TR berada di depan sudut tumpul dan SV di depan sudut lancip. Sehingga TR lebih panjang dari SV. Oh ya, sempurna ya, betul sekali. Jadi nyimak ternyata Adila, saya kira tidur. Ya, oke, betul ya. Di test case Adila betul memperhatikan. Oke, selanjutnya semuanya memperhatikan untuk tes juga nanti. Oke, lanjut ya. Nggak ada yang bertanya ini. Kalau enggak, lanjutkan ke 4.1.2, diakhiri. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya silakan 4.2, the parallelogram and kite. Jadi jajar